WWE baru aja kasih kita teka-teki siapa pelakunya yang paling seru, dan taruhannya nggak main-main. Di Raw minggu ini, Austin Theory nggak cuma kalah pertandingan, dia kehilangan harga diri, kehilangan tiket ke Elimination Chamber, dan kehilangan rasa aman di dalam faksi divisionnya Paul Heyman. Sosok misterius ini kerjanya rapi banget, terencana dan eksekusinya sadis, dan yang paling penting, dia pakai jurus pamungkasnya Seth Rollins. Apakah ini momen kembalinya sang bintang, kejutan dari selebriti, atau pengkhianatan berdarah dingin dari dalam division sendiri? Hari ini kita bakal bedah 3 superstar yang mungkin ada di balik topeng itu. Dan kenapa jawabannya mungkin jauh lebih gelap dari yang kalian kira. Ini bukan sekedar perseteruan biasa, ini adalah upaya pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Main event Raw kemarin harusnya jadi momen penobatan buat Austin Theory. Dengan Paul Heyman di sudutnya, jalan Theory buat dapat tiket ke Elimination Chamber dan ngamanin posisi main event di WrestleMania 42 kayaknya udah kebuka lebar. Tapi ya gitu, rencana sehebat apapun buatan Heyman tetap aja bisa berantakan. Pas Theory lagi siap-siap mau nyelesain pertandingan, sosok bertopeng muncul, dan sebelum Theory sempat sadar ada bahaya, dia udah dipaksa nyium matras lewat curb stomp yang ganas banget. Ini bukan cuma gangguan biasa, ini beneran serangan terencana. Pas LA Knight dapat pin, pesannya jelas, anggota division resmi lagi diburu. Buat paham kenapa orang misterius ini ngincar Austin Theory, kita harus lihat kehancuran yang ditinggalin sama division sebelumnya. Seth freaking Rollins, orang yang bisa dibilang ngebangun era modern Raw, didebak secara brutal dari faksinya sendiri. Bron Breakker sama Bronson Reed gak cuma ngabisin dia, mereka beneran coba buat ngakhirin karir Seth. Sejak itu, faksi divisionnya Paul Heyman jalanin Monday Night Raw kayak taman bermain mereka sendiri. Mereka coba pegang sabuk juara, mereka pegang kekuasaan, dan mereka sandera semua orang di roster. Tapi sekarang, si pemangsa resmi jadi mangsa. Ada seseorang yang pelan-pelan ngebubarin mereka satu persatu di tiap pertandingan kualifikasi. Pertanyaannya, siapa yang paling untung kalau mereka hancur? Yuk kita lihat petunjuk yang paling jelas, The Curb Stomp. Di WWE, gerakan gulat itu kayak sidik jari. Perusahaan gak bakal kasih sembarang orang pakai gerakan itu, apalagi di alur cerita main event. Itu adalah ciri khas, itu adalah sebuah pesan. Banyak laporan bilang kalau Seth udah hampir dapat izin medis buat balik tanding di WrestleMania 42. Nah, awalnya rumor bilang kalau Seth bakal dipasangin buat lawan si bos besar grup itu, Bron Breakker. Tapi karena Bron sekarang lagi absen gara-gara cedera hernia yang serius, rencana ceritanya harus muter otak. Coba bayangin psikologinya. Seth Rollins, sang arsitek, sadar kalau dia nggak bisa cuma balik terus lawan 4 orang sekaligus. Dia harus mainin mental mereka. Dia harus sembunyi di balik bayangan, pakai topeng yang sama kayak orang yang nyerang dia, dan pakai jurusnya sendiri buat ngingetin mereka kalau dia adalah hantu yang nggak bisa mereka kubur. Kalau Seth beneran orang di balik hoodie itu, kita bakal lihat alur cerita level masterpiece menuju WrestleMania nanti. Sekarang, mari kita bahas nama yang lagi rame banget diomongin. Ikon pop pemenang Grammy, Bad Bunny. Aku tahu, mungkin beberapa dari kalian mikir ini kayak maksain banget. Tapi coba lihat dari sisi bisnis industri sports entertainment ini. LA Knight udah jadi inceran selama berbulan-bulan. Dia selalu kalah jumlah lawan Logan Paul, Austin Theory, dan Bronson Reed. Knight emang seorang megastar, tapi dia tetap butuh bantuan kalau lawan dikeroyok terus. WWE itu hobi banget libatin selebriti buat WrestleMania. Kalau Bad Bunny ternyata senjata rahasia yang dibawa LA Knight buat ngelumpuhin division, ini bakal nyelesain 2 masalah sekaligus. Pertama, ini kasih Bad Bunny jalan masuk yang keren ke Road to WrestleMania. Kedua, ini bakal nyiptain perseteruan lintas platform yang gede banget sama Logan Paul. 2 bintang media sosial dan musik terbesar di planet ini baku hantam di panggung terbesar WWE. Nah, ini favoritnya para insider. Di sini bagian yang menarik. Grayson Waller itu tipe orang yang selalu mentingin diri sendiri. Banyak sumber nyebutin kalau Waller baru-baru ini ditarik dari beberapa acara live dan penampilan di NXT. Terus lagi, pas Royal Rumble di Arab Saudi, orang misterius yang nyerang Bron Breakker punya postur tubuh yang mirip banget sama Waller. Gimana kalau Waller itu orang di balik hoodie sekarang, tapi dia sebenarnya kerja buat Seth Rollins? Pikirin deh, Rollins mungkin belum 100% pulih buat dapat bandingan. Kalau dia mau neror division, dia butuh wakil. Ini bakal jadi momen double reveal yang gila. Kita kira itu Seth, ternyata pas dibuka itu Waller.
Ujung-ujungnya kita tahu kalau Rollins adalah dalang di balik semuanya. Ini bakal ngangkat nama Waller banget dan tetap ngejaga image sang visionary sebagai ahli strategi yang paling oke. Dari perspektif bisnis, WWE lagi di posisi yang agak dilematis. Dengan absennya Bron Breakker, kekuatan fisik utama grup itu selama beberapa bulan, faksi The Vision berisiko kehilangan faktor ngerinya mereka. Dengan munculin penyerang misterius, WWE nyiptain daya tarik pengganti. Mereka nggak butuh Bron Breakker di layar kalau misteri soal siapa yang nyerang teman-temannya bisa bikin penonton tetap melotot di depan TV. Ini bikin faksi itu tetap relevan selagi jagoan mereka lagi pemulihan. Resikonya, pas topengnya dibuka, jangan sampai ngecewain. Di tahun 2026 ini, fans itu udah pinter-pinter banget. Kalau orang di balik topeng itu ternyata cuma kejutan dari kelas papan bawah, penonton di Chicago pas Elimination Chamber bakal protes habis-habisan. Orangnya haruslah seseorang yang bisa ngerubah peta kekuatan di seluruh perusahaan. The Vision sekarang benar-benar lagi terpojok, entah itu sang arsitek yang mau balas dendam buat ambil tahtanya lagi, bintang pop dunia yang cari momen di WrestleMania, atau Grayson Waller yang lagi main cantik. Satu hal yang pasti, Monday Night Raw udah nggak aman lagi buat anak-anak asuhnya Paul Heyman. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian, siapa sih di balik hoodie itu? Apa Curb Stomp itu udah kode keras kalau itu Seth Rollins, atau jangan-jangan Triple H lagi ngerjain kita semua? Dan apakah teori The New Shield itu masih bisa terwujud? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.